إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara kewajiban yang Allah tegaskan kepada kita hamba-hambanya adalah berbakti kepada ayah. Sebagian orang hanya fokus untuk berbakti kepada ibunya. Tentu ini adalah hal yang sangat baik. Tapi yang menjadi permasalahan adalah mereka lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika ibumu mengandungmu selama 9 bulan, maka ayahmu memikulmu dan memikul ibunya sepanjang hidupnya. Jika ibumu orang yang menghadirkanmu di alam dunia ini, maka ayahmu adalah sosok yang menghadirkan seluruh hidupnya untukmu dan untuk ibumu. Jika ibumu melindungimu dari jatuh, maka ayahmu mengajarimu bagaimana bangkit dari jatuh. Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang anak, anta wa maluka li abika. Engkau, hartamu, jiwamu adalah milik ayahmu. Dalam sebagian riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, dulu pada zaman Nabi SAW ada seorang anak mendatangi Nabi SAW dan mengadukan, ya Rasulullah, inna abi akhaza mali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku mengambil hartaku. Kemudian Nabi SAW bersabda, idhab fa'atini bi abik. Pulang kau, pergilah dan bawa ke sini ayahmu. Sebelum ayah dari laki-laki tersebut datang, maka Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW dan mengatakan, innallaha yukri'uka salam wa yaqulu iza ja'aka syekh fassalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma samiyathu uzunah. Wahai Rasulullah, Allah SWT mengucapkan salam kepadamu. Jika datang orang tua tadi, orang tua dari anak tadi, maka tanyakan kepadanya tentang sesuatu yang terbesit dalam hatinya yang belum pernah terucap untuk didengar oleh kedua telinganya. Ketika ayah dari anak laki-laki ini datang, Nabi SAW bersabda kepadanya, mazala ibnuka yashkuka annaka ta'khudhu malah. Senantiasa anakmu datang kepadaku mengadukan tentang engkau, bahwasanya engkau mengambil hartanya. Kemudian bapak ini mengatakan kepada Nabi SAW, salhu ya Rasulullah, hal unfikuhu ala ihda amatihi au khalatihi au ala nafsi. Tanyakan kepada anak itu, wahai Rasulullah, apakah aku ambil hartanya untuk aku belanjakan untuk kebutuhan bibinya atau untuk diriku? Kemudian Nabi SAW bersabda, da'na min haza, akhbirni an syai'in qultahu fi nafsik ma samiyathu uzunak. Sudah, tinggalkan ini semua. Sekarang kabarkan kepadaku, kata Nabi SAW,
tentang sesuatu yang terbesit dalam hatimu yang belum pernah engkau ucapkan untuk didengar oleh kedua telingamu. Kemudian laki-laki ini mengatakan, orang tua ini mengatakan, ya Rasulullah, la yazalullah yazidana bika yakinan. Qultu fi nafsi syai'an ma sami'athu uzunaya. Wahai Rasulullah, Allah senantiasa menambahkan keimanan untuk beriman tentang kebenaranmu. Demi Allah, aku mengucapkan dalam hatiku sesuatu yang belum pernah aku ungkapkan untuk didengar oleh kedua telingaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Kul wa ana asma', katakanlah, aku akan menyimak ucapan tersebut. Kemudian bapak ini mengatakan, Gazautuka mauludan wa muntuka yafi'a ta'ullu bima ajni alaika wa tanhalu. Aku telah membesarkanmu sejak engkau bayi dan engkau besar hidup dengan jerih payahku. Engkau hidup, engkau reguk seluruh apa yang aku usahakan untukmu. Iza lailatun dhafatka bisukmi lam abid lisukmika illa sahiron atamal malu. Ketika malam telah tiba dan engkau tertimpa penyakit, maka aku tidak bisa tidur, terjaga karena gelisah memikirkan sakitmu. Takhafur roda nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu. Jiwaku takut engkau disambar kematian, padahal aku tahu kematian adalah waktu yang telah ditetapkan. Ka'annani anal matruku dunaka billazi duni fa aina yatahmulu. Seolah-olah akulah yang disapa dengan penyakit tersebut. Seolah-olah akulah yang disapa dengan sakit tersebut, bukan engkau. Dan kedua mataku tidak kuasa untuk mengalirkan air mata. Falamma balagta sinna wal ghayatal lati ilaiha madafika kuntu uammilu. Ketika engkau beranjak dewasa dan engkau gapai seluruh cita-citamu, sejatinya itu adalah harapan yang dulu aku harapkan untukmu. Ja'alta jazai gilzatan wa fadodatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau balas jasaku dengan kekasaran dan sikap kasar, seolah-olah engkaulah yang berbuat padaku dan berjasa kepadaku. Falaitaka itlam tar'a haqqa ubuwati kama yaf'alul jarul mujawiru taf'alu. Seandainya engkau tidak bisa memberikan hakku sebagai seorang ayah, maka bersikap baiklah engkau sebagaimana sikap tetangga kepada sikap seorang yang baik kepada tetangganya. Ketika Nabi SAW mendengarkan ucapan tersebut, Nabi SAW pun menangis dan memegang kerah anak tersebut dan mengatakan, anta wa malu kali abdika, sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh hak seorang ayah sangatlah besar. Walaupun pujian setinggi langit, walaupun puisi nan indah dan terangkai, tidak bisa melukiskan pengorbanan dan jasa seorang ayah. Ayahmu adalah tumpuanmu saat engkau bayi dan engkau remaja. Ayahmu adalah orang yang berjuang memenuhi kebutuhanmu. Canda tawanya adalah penghias kehidupan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dan dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan padamu tanpa perhitungan sama sekali. Yang penting engkau bisa tertawa, yang penting engkau bisa tersenyum. Dia mengorbankan waktunya untukmu. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Dialah ayah. Dialah ayah yang Rabbul Alamin memerintahkan kepadamu untuk berbakti kepadanya, untuk berbuat sebaik-baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan ayahnya. Ibunya telah mengandungnya dengan kondisi lemah yang bertambah lemah, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada ibu dan ayahmu. Wahai
yang hendak meraih surga yang luasnya langit dan bumi, wahai yang hendak meraih kenikmatan yang sempurna di akhirat, maka sesungguhnya pintu surga ada di depanmu, pintu surga ada di hadapanmu, dan dialah ayahmu. Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fahfad zalikal bab au da'hu. Ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika kau mau. Jika kau tidak mau, tinggalkan pintu tersebut. Berbakti kepada ayah merupakan sebab diterimanya amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Merekalah orang-orang yang kami terima dari mereka amal-amal soleh yang mereka kerjakan, dan kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka bersama penduduk-penduduk surga sebagai janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Ingatlah, menjadikan ayah ridho, menjadikan ayah senang adalah sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah tergantung keridhaan ayah, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan ayah. Wahai hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayahmu. Besar jasanya kepadamu. Sungguh engkau adalah belahan dari jiwanya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya lagi tentang besar dan tingginya kebahagiaan tatkala dia dikabari bahwasanya engkau berada di kandungan ibumu, sementara engkau belum keluar di muka bumi ini. Ketika berlalu bulan demi bulan, maka semakin besar penantian ayahmu menunggu kehadiranmu. Semakin sayang ia kepadamu karena engkau berada, semakin sayang ayahmu kepada ibumu karena engkau berada di kandungannya. Kerinduannya meliputinya, menanti saat-saat kelahiranmu. Dia menghitung hari dan malam, hari demi hari, malam demi malam, menanti pertemuan yang indah denganmu. Tatkala saat engkau akan keluar di muka bumi ini, tatkala ibumu mengerang kesakitan, maka ayahmu juga merasakan sakit tersebut. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah meringankan penderitaan ibumu, agar engkau keluar dengan selamat. Hingga tatkala ia mendengar tangisanmu, dia mendengar teriakanmu, dia pun tak kuasa mengalirkan air mata kebahagiaan, terlalu terharu melihatmu. Kasih sayang tiada tara kepadamu mengalir di lubuk hatinya. Wajahnya berseri-seri melihat wajah kecilmu. Itulah hari yang bersejarah, hari yang tidak pernah terlupakan di ingatan ayahmu, sejarah kebahagiaan pertemuan denganmu. Jangan kau tanya lagi tentang cintanya kepadamu. Ketika umur semakin bertambah, maka bertambah pula kasih sayangnya kepadamu, hingga jadilah engkau nomor satu dan prioritas utama dalam hidupnya. Engkau yang dilayani di siang dan malam hari. Pikirannya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu. Engkau yang selalu ditanyakan. Ia gembira tatkala melihat senyumanmu. Ia begitu gelisah tatkala melihat engkau menangis. Ia tak ingin engkau tersakiti. Hatinya teriris-iris jika mendengar tangisanmu. Malam-malam ia lalui dengan begadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa menahan aliran air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tatkala engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harapan. Semua keinginanmu dipenuhi, cita-citamu selalu ia perjuangkan. Ia bahagia dengan bahagianya dirimu. Betapa banyak air matamu yang terhapus dengan pelukannya. Betapa banyak kegelisahan dalam hatimu, ia hilangkan dengan belayannya. Ia bekerja untukmu dan tak kenal lelah. Keringat bercucuran di sekujur tubuhnya tidak ia pedulikan. Hingga tatkala engkau menjadi seorang pemuda, jadilah dirimu adalah kebanggaannya. Engkau diceritakan di sana dan di sini. Dia gembira dengan keberhasilanmu. Dia bahagia melihat derap langkah kakimu. Tahun berlalu,
Inilah hasil perjuangannya mendidikmu selama ini. Jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui tatkala mendidikmu, di mana saat itu engkau sering membangkangnya. Betapa banyak air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal dan melawannya. Memang ia pernah memarahimu, tapi itu karena sayang padamu. Mungkin ia pernah menjewermu dan membentakmu, tapi itu semua karena khawatir akan dirimu. Betapa sering kau memintanya untuk memberikan sesuatu, sementara engkau tidak pernah tahu kondisinya yang begitu berat yang sedang ia hadapi. Namun ia tidak pernah mengutarakannya kepadamu. Engkau tidak peduli dengan dirinya, akan tapi ia begitu peduli dengan dirimu. Baginya yang penting adalah kebutuhan pondokmu, kebutuhan pendidikanmu terpenuhi. Dia tidak peduli meski harus berhutang. Dia tidak peduli meski harus dimaki dan dihina orang. Semua itu demi dirimu. Betapa sering ia bangun di tengah malam untuk mendoakan kebaikan untukmu, sementara engkau tertidur dan terlelap dalam impianmu. Ia membanting tulang untuk membangun rumah bagimu agar engkau bisa hidup dengan nyaman. Dia berpeluh keringat agar engkau bisa makan enak. Dia menahan penderitaan pekerjaan agar engkau bisa lulus dalam pendidikanmu. Itulah ayahmu. Itulah ayahmu. Itulah perjuangannya. Itulah pengorbanannya yang tidak akan pernah bisa kau balas. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan dia tidak pernah meminta upah darimu. Dia berusaha semaksimal mungkin untukmu, sementara ia tidak pernah menanti darimu ucapan terima kasih. Maka taatlah kepada Rabbul Alamin yang memerintahkan engkau untuk taat kepada ayahmu, yang memerintahkan engkau untuk berbuat yang terbaik baginya. Sungguh durhaka kepada ayah adalah dosa besar, bencana dan malapetaka bagimu. Wakhfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu kepada ibu dan ayahmu dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum minaz zikri wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum walisairil muslimin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya berbakti kepada ayah adalah kewajiban setiap saat. Akan tetapi berbakti kepadanya tatkala mereka di usia jompo, tatkala mereka menginjak usia tua, maka semakin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rambutnya sudah putih seluruhnya, tatkala jari-jarinya sudah gemetar, tatkala jalannya mulai tertatih-tatih, tatkala penyakit mulai mendatanginya, tatkala kekuatannya telah sirna, maka sudah saatnya engkau menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Saatnya engkau rendahkan dirimu berkhidmat kepadanya. Jangan kau tanya lagi. Jangan engkau berjalan di hadapan dengan penuh kesombongan. Sambutlah ia dengan wajah tersenyum dan berseri-seri. Isilah sisa umurnya dengan membahagiakannya. Berbanggalah engkau apabila engkau bisa melayaninya. Cari tahu tentang keperluannya. Jangan biarkan dia bertanya kepadamu. Engkau yang harus memenuhi kebutuhannya sebelum ia mengutarakan kebutuhannya kepadamu.
dan seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Ciumlah tangannya, itulah tangan yang telah hilang kekuatannya karena bekerja demi kebahagiaanmu. Ciumlah keningnya, itulah kening yang dulu sering berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijit kedua kakinya yang telah hilang kekokohannya di masa muda karena bekerja memenuhi kebutuhanmu. Sungguh ini adalah kesempatan bagimu yang tidak pernah terulang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demi Allah, akan datang suatu masa engkau tidak akan melihat lagi ayahmu. Pintu surga yang selama ini terbuka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahmu ibarat mentari yang memberi sinar dan manfaatnya sepanjang hari kepadamu. Namun engkau tidak pernah sadar, engkau tidak pernah pandai merasakannya. Engkau baru sadar setelah matahari itu tenggelam. Engkau baru sadar setelah ayahmu telah tiada. Engkau bisa memilih wanita mana saja yang akan menjadi istrimu ataupun anak-anakmu kelak. Namun tidak kepada seorang ayah. Dia hanya satu di dunia ini. Tidak ada pilihan lain. Walaupun ia kau nilai jahat, walaupun ia kau nilai keras, namun ia tetaplah ayahmu dan berbaktilah kepadanya. Jika ayahmu telah tiada, maka engkau tidak bisa lagi memijatnya. Engkau tidak bisa lagi memberikan hadiah kepadanya. Engkau tidak bisa lagi membawa makanan kesukaannya. Akan tetapi jangan pernah terputus doamu kepadanya. Itu yang sangat diharapkan di alam kuburnya. Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah, karena pahalanya akan mengalir padanya, akan menerangi gelapnya kuburannya. Berbuat baiklah kepada keluarga dekat ayah dan berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat ayah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha. Allahumma arzuqna birrul walidaina ahya'an wa amwata. Allahumma ja'alna mimman barra biwalidayhi ahya'an wa amwata. Allahumma a'inna ala birri walidaina ahya'an wa amwata. Allahumma fir lahum warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil alaihim ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma askinhum firdosakal a'la minal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.